Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan kali ini kita masih berkumpul di tempat ini dalam kegiatan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Dari program kegiatan ini merupakan guru penggerak angkatan 9. Sebelum saya memulai, saya akan membawakan sebuah pantun. Mohon dibantu ya. Kalau senggang, bacalah buku. Sambil ngemil agar tak bosan. Terima kasih saya ucapkan karena teman-teman sudah hadir dalam kegiatan saya, yaitu diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai materi kita hari ini. Yang pertama. Oke, saya perkenalkan dulu. Inilah foto tercantik saya mungkin. Oke, pekerjaan praktik saya. Pengajar praktik saya Ibu Sri Rahyani, dan bersama Bapak Fasilitator saya Bapak Asrullah. Hello dan welcome to my presentation. Oke, teman-teman, apa itu budaya positif? Ini adalah sebuah pertanyaan romantik. Apa itu budaya positif menurut teman-teman? Budaya kebiasaan yang harusnya ada di sekolah. Oh iya, terima kasih Pak Reski. Berupa kebiasaan ya Pak. Yang lain, Bapak Ibu, siapa tahu ada yang lain. Apa itu menurut Bapak Ibu budaya positif? Padabe. Oh iya, Ibu. Padabe juga merupakan budaya positif ya. Yang kedua, bagaimana cara Bapak dan Ibu menumbuhkan budaya positif itu? Melalui sebuah kebiasaan. Bisa juga dari contoh guru yang tahu pada. Iya, sebuah sikap keteladanan yang mungkin dimulai dari diri kita sendiri sebagai seorang guru. Jadi mungkin kita akan datang lebih awal dari sebelumnya, mungkin seperti itu. Oke, saya akan menjelaskan budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi seorang pribadi yang kritis, penuh hormat, bertanggung jawab untuk mewujudkan sebuah budaya positif. Tapi di sini guru memegang peranan penting dalam
patuh pada tata tertib aturan sekolah dan jika melanggar terkena hukuman. Benarkah atau tidak menurut Bapak dan Ibu? Oh, pasti dihukum. Next. Di sini saya akan menjelaskan disiplin positif adalah proses pembelajaran bagaimana seorang guru membimbing muridnya dalam menumbuhkan disiplin diri karena adanya motivasi internal untuk mewujudkan murid yang merdeka. Hal ini selaras dengan pernyataan Ki Hajar Dewantara bahwa murid yang merdeka memerlukan kedisiplinan diri. Dengan memiliki disiplin diri, maka seseorang akan mampu mengontrol diri dan menentukan sikap yang mengacu pada nilai keyakinan. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin berbeda sama sekali dengan hukuman. Meskipun disiplin itu sering diterapkan dengan menggunakan teknik hukuman. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan teori motivasi. Menurut Dian Gosen, dalam bukunya Restructuring School Discipline ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kadang-kadang kita berpikir saya harus melaksanakan hal itu supaya tidak terjadi hukuman, supaya saya tidak melakukannya sehingga saya tidak dihukum lagi oleh ibu guru. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang. Apa di pikirannya yaitu apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Kadang-kadang kalau kita memberi sebuah hadiah untuk anak didik kita mereka termotivasi hanya untuk mendapatkan sebuah hadiah. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah yang kita harapkan Bapak Ibu, bahwa di dalam diri anak kita itu ada tumbuh di dalam dirinya, dia ingin melakukan hal itu menjadi seperti yang memiliki nilai-nilai dari Ki Hajar Dewantara. Teori kontrol, kita masuk ke teori kontrol, ya. Teori ini menjelaskan bagaimana seseorang merespon terhadap perasaan diri dan lingkungannya, dan dibagi menjadi 2, yaitu kontrol internal, yaitu sebuah proses di mana individu merasa memiliki kendali atas situasi yang dapat mengubahnya. Yang kedua adalah kontrol eksternal, di mana individu merasa bahwa situasi di luar kendali mereka akan harus merespon. Individu yang merasa bisa melakukan kontrol internal dengan baik, maka kesehatan mentalnya lebih baik dibanding dengan individu yang lebih memilih kontrol eksternal. Seperti itu. Oke, dalam teori kontrol kita akan membedakan stimulus respon dan teori kontrol. Di dalam stimulus respon, realitas kebutuhan kita itu sama. Sedangkan di teori kontrol, kebutuhan kita itu berbeda satu sama lain. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Kita lanjut, kita akan mencoba mengubah orang yang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang berikutnya adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Yang berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Tapi pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Berikutnya adalah pemaksaan pada saat bujukan gagal. Pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Berikutnya adalah model berpikir menang dan kalah. Sedangkan teori kontrol, model berpikir menang-menang. Oke, lanjut. Oke, hukuman dan penghargaan. Alfikon Punishment Beriwat 1993 dalam wawancaranya annual conference Maret 95 mengungkapkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan.
Potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya menurutkan secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Lanjut. Oke, kita masuk ke dalam keyakinan kelas. Di sini Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu sudah memiliki keyakinan kelas masing-masing ya. Oke, sekarang saya cuma menguatkan bagaimana keyakinan kelas atau mengembalikan kembali memori Bapak Ibu bagaimana kita membuat sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu tidak dibuat oleh ibu gurunya semata-mata, tapi ada kerjasama dengan siswa. Oke, kita mulai. Apa itu keyakinan? Keyakinan adalah suatu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi di dalam keyakinan kelas ini kita tidak membeda-bedakan suku, agama, peserta didik kita rasakan menjadi satu, ya. Lanjut. Mengapa keyakinan kelas itu penting? Setiap perilaku positif warga kelas akan menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Dalam mewujudkan perilaku warga sekolah yang memiliki budaya positif, hal pertama perlu diciptakan dan disepakati adalah membuat keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama antara warga kelas untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Mengapa keyakinan kelas dan mengapa bukan peraturan kelas? Alasannya, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak, bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar serangkaian peraturan atau mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu. Jadi kalau dia bikin sendiri, mungkin dia akan tertanam di hatinya, dia tidak akan cuek seperti kalau ibu gurunya yang bikin toh acu. Terus membuat ketidaknyamanan dan keterpaksaan seorang anak untuk melaksanakan keyakinan tersebut. Nah, inilah teman-teman pedoman-pedoman membuat keyakinan kelas. Teman-teman bisa melihat di sini. Pertama, semua warga ikut berkontribusi, biar bapak ibu gurunya, biar siswanya semua ikut, bersifat lebih abstrak daripada peraturan, tidak terlalu terikat. Terus berupa pernyataan-pernyataan universal, berikut tidak terlalu banyak sehingga mudah dipahami. Jadi terlalu banyak cuma 6, 7 maksimal supaya anak-anak mengingat apa itu keyakinan kelasnya. Dibuat dalam bentuk kalimat positif, misalnya tidak terlambat ke sekolah, kita rubah menjadi disiplin dan tepat waktu, seperti itu Bu. Terus meninjau kembali, kita wajib meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, apakah keyakinan kelas yang kita buat itu terlaksana atau terrealisasi di dalam kelas kita. Nah, langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas. Pertama, apa yang harus kita lakukan? Yaitu curah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah dan kelas. Ganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi kalimat positif. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama di dalam kelas. Dan yang paling keren menurut saya, tanda tangan di keyakinan kelas. Jadi setiap anak boleh tanda tangan di tempat keyakinan kelas yang kita buat. Dan terakhir, letakkan di dinding kelas tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Jadi taruh di mana di depan-depan sini seperti ini. Oke, sekian dan terima kasih. Bagaimana Mbak? Masih mau lanjut teman-teman? Terima kasih. Kalau gitu saya kasih es bikin dulu Indah. Baru kita lanjut. Es briefing dulu, baru dilanjut oleh materi kedua oleh Pak Abu Bakar. Ya. Samping merangkul teman, tangan ke depan, fokus harapan, tangan di depan.
Enggak. Tangan ke atas berimpian, tangan ke samping merangkul teman, tangan ke depan fokus harapan, tangan menegakkan bertepuk tangan. Siapa kita? SDN 103 Ibrahim Hasani. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kesediaannya untuk mengikuti diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Tadi dari Ibu Norma sudah memaparkan 3 poin. Jadi sekarang saya lanjut 3 poin juga. Jadi modul 1.4 ini budaya positif merupakan tugas daripada semua CGP, baik angkatan pertama sampai dengan angkatan ke-9. Jadi seperti yang dijelaskan tadi bahwa saya CGP angkatan 9 Kabupaten Maros dari SDN 103 Impresa 1 Unit dengan pengajar praktik Ibu Haja Ratna, Kepala SD 57 Bulu dan fasilitator Pak Asrullah, guru biologi IPA di SMP 2 Parepati. Jadi modul 1.4 budaya positif. Next. Salam dan bahagia. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk pada materi, sedikit ada briefing dari saya. Jadi ini siapa yang bisa menjawab? Jadi ada kata open, ada buaya, gambar buaya, ada gambar orang. Oke. Jadi siapa yang bisa menjawab? Angkat tangan. Yang bisa menjawab. Ya, Pak Rizky silakan. Puasa. Oke, kita lihat jawabannya ya. Ya, jawabannya buka puasa bersama. Open itu buka. Ya. Next, siapa yang bisa menjawab? Ya. Oke, jawabannya ayam bakar. Jadi untuk materi selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Next. Jadi kebutuhan dasar manusia, jadi semua manusia itu memerlukan namanya kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, bertahan hidup, kemudian penguasaan dan kebebasan. Jadi manusia itu semua memerlukan yang namanya bertahan hidup atau survival. Kemudian dia selalu mau merasa bebas. Kemudian dia selalu mau ada kesenangan dalam hidupnya. Kemudian menguasai akan suatu hal, serta rasa diterima dari keluarga, teman maupun kerabat. Next. Jadi kebutuhan bertahan hidup itu merupakan kebutuhan yang fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya rumah, kebutuhan akan rumah, kesehatan, makanan dan reproduksi. Kemudian kebutuhan untuk diterima, kasih sayang dan rasa diterima merupakan kebutuhan psikologis. Jadi tadi fisiologis, sekarang psikologis yang meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan atau pengakuan atas kemampuan, meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompetensi diakui, dihormati, dan keinginan. Kemudian selanjutnya
kebutuhan kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Jadi meliputi kebutuhan akan kemandirian, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Itu kebebasan. Kemudian kebutuhan kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang meliputi kebutuhan mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Jadi kapasitas untuk berubah ada di dalam diri kita menurut Glasser. Jadi Glasser ini seorang ilmuwan. Jadi beliau mengatakan bahwa kapasitas untuk berubah itu ada di dalam diri kita. Jadi maksudnya kita sendiri yang bisa merubah diri kita sendiri. Ini sepaham dengan apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Qur'annya bahwa tidak akan berubah nasib suatu kaum kalau bukan dia sendiri yang merubahnya. Mungkin ini Glasser non muslim, tapi beliau mengkaji bahwa kapasitas untuk berubah itu ada dalam diri kita sendiri masing-masing. Jadi hanya kita yang mampu merubah diri kita. Jadi jika kita tidak dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Next. Kemudian untuk kebutuhan tadi, pernyataan, kebutuhan dan tindakan. Jadi ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, dan tidak seru jadinya. Jadi kebutuhan dari seorang siswa ini yaitu kebutuhan kesenangan. Jadi ketika gurunya mengatakan jangan ribut, tidak boleh bersenandung, maka kebutuhan yang dikekang oleh seorang guru dari siswanya adalah kebutuhan kesenangannya. Kemudian berikutnya ya, biar dia kenal sama aku dan aku ingin nantinya bisa dekat sama dia. Kayaknya orang baik sih. Ini kebutuhan akan cinta dan kasih sayang dari seorang guru kepada siswanya atau dari siswa kepada gurunya. Kemudian berikutnya, saya sebenarnya nggak paham beliau bicara apa tadi. Saya tanya-tanya saja, daripada saya kelihatan tidak paham. Masa sih aku yang sudah guru senior kelihatan tidak paham? Malu dong. Jadi ini kekuatan penguasaannya tadi dari seseorang. Nah memang kita seperti itu, rata-rata seperti itu ya. Jadi kita itu selalu mau menguasai. Kemudian yang terakhir, gaya ngomongnya guru itu monoton sekali, bosan jadinya mendengarkan. Apa tidak ada cara lain untuk menyampaikan materi? Itu berkaitan dengan kebutuhan kebebasan. Selanjutnya 5 posisi kontrol. Jadi 5 posisi kontrol ini dari seorang guru kepada muridnya. Jadi 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, pembuat orang bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Inilah 5 posisi kontrol yang ada pada seorang guru. Jadi ada identitas gagal, kontrol dari luar. Ada identitas berhasil atau sukses, kontrol dari luar. Yang pertama menghindari hukuman. Itu terjadi ketika guru itu berposisi sebagai penghukum dan membuat orang bersalah. Dan identitas berhasil, ada teman, pemantau, dan manajer. Ketika seorang guru itu berlaku seperti teman, pemantau, dan manajer, itu biasanya untuk menghargai diri sendiri, mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Ini contohnya. Jadi guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Berarti posisi kontrol seorang guru itu adalah penghukum. Ketika dia menjadi posisi kontrolnya menjadi membuat merasa bersalah, maka dia akan berbuat berceramah dan mengatakan seharusnya bla bla bla, atau ibu kecewa bla bla bla. Jadi ketika ibu guru mengatakan seharusnya kamu itu seperti ini, berarti seorang guru itu berada pada posisi kontrol, membuat orang merasa bersalah. Kemudian ketika seorang guru berada pada posisi kontrol sebagai teman,
maka dia akan membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Dan ketika seorang guru berada pada posisi kontrol pemantau, maka dia akan menghitung dan mengukur. Dan ketika dia berada pada posisi manajer, maka dia akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Selanjutnya, guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Ya, posisi guru sebagai penghukum dan sebagai posisi kontrol sebagai pembuat orang merasa bersalah, maka dia akan berkata, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Maka ketika seorang guru berada pada posisi kontrol pembuat orang merasa bersalah, ketika dia mengatakan seperti itu, maka dengan sendirinya anak itu merasa disalahkan, merasa orang yang bersalah. Dan ketika posisi kontrol guru sebagai teman, maka dia akan berkata, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau ingat? Tidak, ingat. Tidak, ibu pernah berbantu. Kemudian sebagai pemantau, maka dia akan mengatakan apa peraturannya. Dan ketika posisi kontrol sebagai manajer, maka guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi posisi kontrol, 5 posisi kontrol guru ini terjadi ketika seorang anak berbuat kesalahan, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Kemudian hasil ketika seorang guru menjadi posisi kontrol penghukum, maka anak itu akan memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Kemudian ketika seorang guru menjadi pembuat orang merasa bersalah, maka hasilnya menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Itu akan terjadi pada siswa-siswa kita. Kemudian ketika posisi kontrol guru sebagai teman, maka hasilnya akan ketergantungan. Dan ketika dia jadi pemantau, menyesuaikan diri bila diawasi. Dan selanjutnya ketika menjadi seorang manajer, maka siswa akan menguatkan pribadinya. Kaitan dengan dunia berkualitas, jadi ketika guru sebagai penghukum, maka murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi muridnya akan selalu menganggap gurunya itu sebagai penghukum. Ketika bertemu dengan gurunya itu, maka dia akan menghindar, dan tidak mau bertemu dengan gurunya. Maka dia meletakkan guru di luar dunia berkualitasnya. Dan ketika guru sebagai posisi kontrol pembuat orang merasa bersalah, maka murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Selanjutnya murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas ketika guru itu menjadi teman sebagai posisi kontrolnya dengan siswa. Dan sebagai pengantau, maka murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Dan apabila guru dalam posisi kontrol manajer, maka murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Selanjutnya ketika sebagai murid, ketika gurunya sebagai penghukum, maka dia akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Jadi ketika kita sebagai penghukum, ketika kita sudah menghukum murid, maka murid akan berkata, biar nih, nanti marah-marah saya lagi, begitu saya lagi. Nah, ketika guru sebagai pembuat merasa bersalah, maka murid akan berkata, maafkan saya. Jadi murid akan meminta maaf. Dan ketika posisi kontrol guru sebagai teman, maka murid akan berkata, saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata begitu. Dan ketika guru sebagai pemantau, maka murid akan berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh dan berapa halaman yang harus saya tulis. Dan terakhir, ketika guru sebagai manajer, maka
murid akan berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Kemudian dampak pada murid. Jadi dampak pada murid ketika guru berada pada posisi kontrol yang kelima ini, yaitu yang pertama, sebagai penghukum, maka dampaknya pada murid akan mengulangi kesalahan. Jadi ketika kita menghukum murid, maka besok-besok dia akan berbuat kesalahan yang sama. Dan ketika kita membuat orang merasa bersalah, maka murid itu akan merasa rendah diri. Jadi tahu karena kita selalu ibu salah di toko, kau salah memang, kau memang membuat kesalahan di kelas, kamu memang membuat benar di kelas, maka dia akan merasa rendah diri. Dan ketika seorang guru menjadi posisi kontrol, menjadi sebagai teman, maka siswa atau dampaknya pada murid itu akan menjadi lemah, tidak mandiri, dan tergantung. Jadi ketika kita menganggap memakai posisi kontrol teman kepada siswa atau murid, ketika kita setiap siswa itu merasa bersalah, kita selalu merangkul, kita selalu menganggap dia sebagai teman, maka dia tidak akan mandiri. Ketika sesuatu terjadi pada dirinya yang lebih daripada perbuatan salah yang dilakukan, maka dia tidak akan mandiri dan dia akan tergantung kepada gurunya. Ketika guru sebagai pemantau, maka dampaknya pada siswa menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Dan yang terakhir, ketika guru sebagai manajer, maka dampaknya pada murid mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi 5 posisi kontrol yang dimiliki oleh guru. Ada identitas gagal dan ada identitas berhasil. Jadi kontrol dari luar dan kontrol diri. Nah, yang baik di sini yang perlu sebenarnya dimiliki oleh seorang guru adalah posisi kontrol identitas berhasil atau sukses, yaitu kontrol diri, di mana seorang guru itu menghargai dirinya sendiri, menghargai siswa, menghargai dirinya sendiri, guru juga menghargai diri sendiri, itu sebagai seorang manajer. Next. Ya, pernyataan berikut, kemudian siapa yang mengatakan? Lagi. Ya, jadi ini bisa dijawab. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisi kontrol apa? Membuat merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Nomor 2 penghukum ya. Nomor 3, ayo lakukan demi ibu bapak. Teman. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Memantau. Oke. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir. Manajer. Oke, mari kita lihat jawabannya. Pernyataan pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, jadi posisi kontrol membuat orang merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti posisi kontrol penghukum. Dan ayolah lakukan demi ibu bapak. Sudah benar tadi ya, teman. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker sebagai pemantau, dan bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini sebagai manajer, dan kamu selalu yang paling terakhir itu penghukum. Next. Materi terakhir pembelajaran 6 yaitu segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia daripada seorang murid, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut dosen
2004. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Itu ciri-ciri restitusi yang pertama. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran atau bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi karakternya siswata, bukan tindakannya yang dicari kesalahannya, tapi tindakannya. Kemudian restitusi fokus pada solusi, bukan sebagai pemberi atau pembuat merasa bersalah. Kemudian yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Artinya murid itu setelah dia berbuat kesalahan, tentunya biasa dicibir. Si A selalu begini, si B selalu begitu. Yang mau kita dekati itu si A karena selalu seperti ini. Maka posisi kontrol dan restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah tadi pada kelompoknya. Jadi siswa yang berbuat kesalahan tadi akan diterima kembali oleh teman-temannya, oleh kelompoknya. Jadi segitiga restitusi ada 3 restitusi, tahapan restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua, menanyakan keyakinan. Yang ketiga, validasi kebutuhan. Untuk menstabilkan identitas, maka perkataan-perkataan atau pernyataan-pernyataan yang kita sampaikan ke siswa adalah setiap orang pasti pernah merasa melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Sedangkan menanyakan keyakinan, yaitu nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Sedangkan untuk validasi kebutuhan, biasanya kita harus mengatakan kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu, atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Jadi segitiga restitusi itu kita gunakan sebagai seorang guru ketika di dalam kelas atau di sekolah ada anak yang berbuat kesalahan. Maka bukan hukuman yang kita berikan, bukan sanksi yang kita berikan, namun kita gunakan segitiga restitusi untuk menanyakan bagaimana kesalahan itu bisa terjadi pada anak itu, apa yang mendasari anak itu melakukan kesalahan, dan keyakinan apa yang telah mereka langgar. Next. Jadi untuk menstabilkan identitas, contoh untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah jadi positif terhadap dirinya. Itu biasanya guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi ketika seorang siswa melakukan sebuah kesalahan atau melakukan pelanggaran, maka restitusi yang pertama dilakukan oleh seorang guru adalah menstabilkan identitas. Identitasnya kita stabilkan. Dari seorang anak ini, dari dia menjadi seperti orang bersalah, kita kembalikan identitasnya bahwa dia tidak bersalah. Maka kita akan berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Dan kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi biasanya itu kalau anak-anak berbuat kesalahan atau melanggar, kita langsung menghukum. Kenapa kamu berbuat kesalahan seperti itu? Kenapa kau tadi angkat kakimu? Kenapa tadi duduknya di meja bukan di bangku? Jadi kalau kita menggunakan segitiga restitusi, inilah yang kita gunakan yang pertama. Jadi tahapannya yang pertama menstabilkan identitas. Jadi anak itu kita tidak langsung menghukum, kita tidak langsung membuat dia
seperti tertekan, tapi kita mengatakan berbuat salah itu hal yang manusiawi. Bapak, Ibu tidak tertarik mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Ini ketika di kelas terjadi perkelahian. Jadi kita mengatakan kepada siswa bahwa kita ini tidak tertarik mencari siapa yang tahu, siapa yang benar, siapa yang salah, tapi kita tertarik untuk menyelesaikan masalah. Itu yang kita lakukan ketika kita menjabarkan segitiga institusi di dalam menangani kasus-kasus di sekolah atau di dalam kelas. Next. Jadi tahapan kedua yaitu validasi kebutuhan. Jadi membantu siswa mengenali atau basic need kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need. Apakah itu power, freedom, love, and belonging, fun, and survival. Jadi ketika anak itu berbuat kesalahan, maka ada kebutuhan dasarnya yang 5 tadi itu kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi. Contoh, ketika anak itu selalu mengganggu temannya di kelas, maka kebutuhan yang diharapkan oleh seorang anak itu adalah penguasaan atau power, dan bisa juga love atau cinta kasih sayang, dan bisa juga kebutuhan akan freedom, kebebasan. Jadi ketika ada kasus seperti itu di dalam kelas, maka yang bisa guru katakan adalah kamu bisa saja kan melakukan hal yang menjadi buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikapnya yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Misalnya siswa mengambil penghapusnya temannya, tapi tidak mau dikasih sama temannya yang lain, maka dia memukul. Kasus seperti itu, ini yang bisa kita gunakan, yaitu segitiga restitusi. Dan terakhir, apakah kamu bisa melakukannya dengan lebih baik besok? Jadi ketika siswa terlambat, kita gunakan segitiga restitusi. Kita sampaikan kepada peserta didik kita apa kebutuhannya, kenapa sampai terlambat. Dan ketika kita memvalidasi kebutuhannya, kita akan mengatakan besok bisa tidak kamu tidak terlambat lagi. Ya, dan terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Jadi anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi guru itu berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Jadi tadi terkait dengan keyakinan kelas yang telah kita buat. Keyakinan kelas kan hampir sama dengan peraturan kelas. Peraturan kelas itu guru yang membuat. Kalau keyakinan kelas, guru dan murid yang membuat. Jadi berkolaborasi antara guru dan murid membuat keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas, guru saja yang buat. Itu biasanya hanya guru yang punya power. Jadi siswa hanya mengikut. Tapi kalau keyakinan kelas, siswa dan guru yang membuat. Siswa diberikan kesempatan untuk mengutarakan apa yang mereka mau. Misalnya, kalau peraturan kelas tidak boleh terlambat, ya. Kalau keyakinan kelas, datang tepat waktu pukul 07.15. Itu keyakinan kelas. Peraturan kelas tadi tidak boleh terlambat. Jadi keyakinan kelas beda dengan peraturan kelas. Jadi kalau keyakinan kelas, maka siswa itu meyakini apa yang telah mereka sepakati. Kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Jadi itu tadi. Kemudian kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kemudian kamu ingin jadi anak seperti apa? Dan yang terakhir, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Jadi ketika
siswa itu berbuat kesalahan, ketika kita menanyakan keyakinan, jadi tahapan restitusi yang ketiga. Karena ada 3 tadi, segitiga restitusi jadi 3 segitiga. Jadi yang pertama tadi memvalidasi, kemudian menanyakan keyakinan, dan terakhir validasi kebutuhan, stabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Next. Oke, intervensi 30 tadi. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Jadi intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan sekolah dengan cukup singkat dan dengan cara non kontradiktif. Jadi ini pertanyaan terakhir ketika siswa melakukan suatu kesalahan. Jadi apakah kamu ingin berbuat lebih baik lagi? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Ketika anak itu berbuat kesalahan, kita bertanya, seperti inikah yang kamu inginkan pada dirimu? Tentunya dengan kesadarannya, maka dia akan mengatakan tidak. Karena sesuai dengan keyakinan yang ada pada dirinya, maka dia akan mengatakan bahwa perbuatan yang telah dilakukan itu adalah perbuatan yang salah. Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai atau oke? Kapan kamu siap untuk mulai? Dengan peraturannya apa? Seperti apa? Sepertinya kamu punya masalah. Saya bisa bantu apa? Jadi ketika anak itu berbuat kesalahan, kita bisa mengatakan sepertinya kamu punya masalah. Saya bisa bantu apa? Jadi ketika anak itu terlambat sekolah misalnya, kita bisa mengintervensi dengan 30 detik pertanyaan seperti ini. Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Apakah saya bisa bantu kamu agar dapat segera mulai? Dan apakah tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Dan yang terakhir, apa yang kamu inginkan? Peraturannya apa? Ini terkait dengan keyakinan kelas. Next. Oke, sebagai kesimpulan, membentuk budaya sekolah dengan berfokus pada kebutuhan murid dan pertumbuhan karakter positif bukanlah hal yang mudah. Ini sepakat ya, Bapak Ibu? Kita sepakat bahwa budaya positif yang akan Bapak Umar Garis ini. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal.